Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan lagi kajian kita dengan judul Islam dan Agama Lain oleh Mirza Ghulam Ahmad, penyadur dan penterjemah Yatimin AS. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai ajaran Injil, menurut pendapat kami, ajaran yang sempurna adalah ajaran yang menyentuh perkembangan semua kekuatan manusia, bukan hanya menyentuh satu aspek kekuatan saja. Kami katakan dengan sungguh-sungguh bahwa ajaran sempurna ini dapat kami temukan di dalam Quran suci. Al-Quran menjelaskan setiap masalah dengan benar dan bijaksana. Misalnya di dalam Injil dinyatakan bahwa jika di tempat atau jika ditampar pipimu yang satu, supaya diberikan pula pipi yang lain. Tetapi Quran suci mengajarkan kepada kita hukum ini tidaklah berlaku dalam setiap keadaan dan setiap tempat, melainkan kita hendaknya melihat dan mempertimbangkan suasana dan tempat. Apakah kita harus bersabar ataukah memaafkan atau harus membalas? Kini jelas bahwa ajaran Quran suci ini lebih sempurna. Tanpa kepatuhan pada ajaran Al-Quran suci itu, silsilah kehidupan manusia menjadi rusak, keteraturan dunia menjadi kacau. Dikatakan pula di dalam Injil, janganlah engkau memandang wanita asing, artinya bukan mukrimnya, dengan pandangan birahi. Sedangkan Quran suci mengajarkan janganlah engkau melihat wanita asing baik dengan penglihatan birahi ataupun dengan pandangan biasa tanpa disertai nafsu birahi. Karena semua ini termasuk hal yang bisa menyesatkan bagimu. Di dalam keadaan sangat diperlukan, engkau boleh melihat wanita asing dengan pandangan setengah merunduk, dan hindarilah memandang dengan mata terbuka lebar. Ini cara untuk menjaga kesucian hati. Segolongan orang zaman modern ini barangkali menentang hukum ini karena mereka ingin kebebasan. Namun pengalaman jelas menunjukkan bahwa hukum ini adalah benar. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, penglihatan dengan mata terbuka bebas tanpa sedikit pun kendali biasanya mengakibatkan atau berakibat buruk. Misalnya seorang pria yang belum suci dari luapan hawa nafsu dan seorang wanita yang belum suci dari hawa nafsu. Jika pria dan wanita itu bertemu dan mendapatkan kesempatan untuk berpandang-pandangan dengan bebas, tentu mereka seakan-akan memasukkan kakinya ke dalam jurang. Di antara Injil terdapat pernyataan tidak dibenarkan melakukan talak tanpa sebab zina.
Tetapi Quran suci mengizinkan talak dengan sebab selain zina. Misalnya terjadi permusuhan sengit antara suami dengan istrinya, sehingga keselamatan jiwa yang satu terancam oleh yang lainnya, atau istri tidak melakukan zina namun melakukan sesuatu yang menjurus kepada perzinahan, atau istri menderita sakit dan bila ikatan sumawi istri harus dilestarikan menyebabkan rusaknya suami, atau ada sebab-sebab lain yang dapat dipandang sebagai alasan untuk talak. Dengan semua alasan itu maka pemberian talak seorang suami kepada istrinya tidaklah salah. Sekarang kami kembali kepada pokok persoalan. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, ingatlah sungguh-sungguh di tangan saudara kita umat Kristiani tidak ada sarana hakiki untuk mencapai keselamatan dan menghentikan dosa. Seseorang dikatakan mencapai keselamatan bila ia berada dalam keadaan takut terlihat dosa, dan begitu meningkat kecintaannya kepada Allah Ta'ala sehingga gejolak hawa nafsunya dapat ditaklukkan. Jelas keadaan ini tidak mungkin terwujud tanpa pengenalan kepada Allah Ta'ala secara sempurna, atau yang biasa disebut ma'rifatu tammah. Tatkala kita memperhatikan Al-Quran suci dengan terang, kita dapat menemukan sarana-sarana atau ajaran-ajaran untuk mencapai pengenalan. Saya ulangi lagi, untuk mencapai pengenalan kepada Allah Ta'ala secara sempurna. Ajaran-ajaran yang dapat melahirkan ketakutan manusia kepada Allah Ta'ala, yang dapat menghentikan manusia dari perbuatan dosa. Kita tahu dengan mengikuti ajaran Al-Quran suci, orang dapat berwawan sabda dengan Allah Ta'ala, menerima wahyunya atau kasyafnya, tanda-tanda samawi tampak pada dirinya, dan ia dapat memperoleh ilmu gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya begitu antusias untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia selalu mengutamakan Allah Ta'ala daripada hal-hal yang lainnya. Dia sering memperoleh informasi bahwa doa-doanya dikabulkan. Sungai ma'rifat baginya terus mengalir deras yang dapat menghentikan dosa. Kemudian waktu atau sewaktu kita memperhatikan Injil, kita hanya menemukan cara-cara yang tidak masuk akal untuk menyelamatkan atau untuk penyelamatan diri dari perbuatan dosa. Cara-cara itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan
penghapusan dosa. Demikian kajian dari Dr. Andes, maksud saya dari Yatimin AS. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.